wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang Mbak kita bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik, Bu. Ada yang sakit hari ini? Tidak ya, sehat semua, alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Unsur-unsur membangun atau yang biasa kita kenal sebagai unsur definisi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nilai-nilai kehidupan ini kalau di dalam unsur membangun itu nantinya adalah unsur yang di luar unsur ekspresi. Sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Aji, Hadir. Uji, Hadir. Denita, Hadir. Aurelia, Hadir. Diva, Hadir. Ulan, Hadir. Amara, Hadir. Auyaul, Hadir. Zaidatul, Hadir. Hadir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi dan juga mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Jadi, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian atau peserta didik mampu mengidentifikasi dan juga mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa saja sejarah yang kalian tahu tentang Indonesia, tentang negara Indonesia? Apa saja? Karena kita ingin membahas tentang cerita pendek berlatar sejarah. Apa sejarah apa yang ada di Indonesia yang pernah kalian tahu? G30 SPKI. G30 SPKI. Kemudian apa? Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Apa lagi? Hari di Semarang. Kemudian ya itu sejarah, beberapa sejarah yang ada di Indonesia, terutama itu sejarah yang terjadi pasca kemerdekaan. Nah, di dalam cerita-cerita sejarah tersebut pasti mengandung nilai-nilai yang ada di dalam sejarahnya yang bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang 5 nilai, yaitu nilai politik, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan juga nilai agama, budaya, sosial, politik, agama, budaya, sosial, politik, dan moral. Nah, itu ya, kita akan belajar tentang 5 nilai tersebut. Baik. Nah, kalau tadi ada yang menyebutkan salah satu sejarah yang ada di Indonesia itu ada peristiwa G30 SPKI. Nah, siapa yang mau menjawab nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam peristiwa G30 SPKI tersebut? Saya. Nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Ya. Selanjutnya, Peristiwa ini menunjukkan pentingnya mempertahankan kesatuan dan kedaulatan bangsa dari ideologi atau gerakan yang ingin mengubah dasar negara atau Pancasila. Nilai kewaspadaan dan ketahanan nasional G30S menunjukkan bahwa negara harus memiliki sistem pertahanan ideologis, politik, dan sosial yang kuat agar tidak mudah dimasuki atau dimanipulasi oleh kekuatan tertentu. Kemudian ada nilai persatuan dan kesatuan. Nah, setelah peristiwa ini terjadi konflik horizontal di masyarakat, ini menjadi pelajaran penting bahwa perpecahan bisa menimbulkan penderitaan besar. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Tragedi ini menimbulkan korban jiwa dan penderitaan bagi banyak pihak, termasuk yang tidak terlibat langsung. Banyak orang ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh tanpa hukum yang adil. Kemudian yang terakhir itu ada nilai keadilan dan penegakan hukum. Setelah peristiwa ini banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Ini mengingatkan pentingnya negara menegakkan hukum secara adil dan transparan. sudah bisa ditepuk tangan dan Mbak Dina. Pertanyaan selanjutnya yang sudah Ibu berikan. Nah, dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang nantinya kita akan bermain games, karena metode yang akan Ibu gunakan yaitu TGT atau Teams Games Turnamen. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok
Setelah itu nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya, kemudian Ibu akan sampaikan gambaran materinya, kemudian kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, kita akan mulai bermain kuisnya. Seperti itu, paham? Baik. Nah, Ibu akan bagi kelompok dan kerja LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok 1 ya. Sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah, Bu. Bisa diperhatikan LKPD-nya ya, Ibu jelaskan tentang LKPD-nya. Jadi di LKPD tersebut ada perintah untuk kalian membaca cerpen tanah air. Cerpen tanah airnya di dalam buku di halaman 75. Kalian bisa membacanya. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang ada pada cerpen tersebut. Setelah kalian mengidentifikasinya di kolom yang pertama, di kolom yang kedua ini kalian harus mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam cerpen tersebut ke dalam pengaplikasian nilai-nilai dalam kehidupan, seperti itu. Nah, sebagai gambaran materi untuk kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut, Ibu akan sampaikan sedikit gambaran materinya ya. Yang seperti tadi Ibu katakan akan ada 5 nilai yang kalian pelajari, yaitu yang pertama ada nilai moral. Nilai moral ini biasanya juga disebut dengan nilai etika, yaitu penilaian baik buruknya perilaku seseorang. Contohnya, ada manusia yang jujur, rendah hati, punya integritas, punya kepedulian, juga punya kepedulian dan sesama. Siapa menurut kalian di kelas ini siapa yang punya ciri-ciri orang seperti ini? Saya. Berarti kalian memiliki moral ya? Baik. Setelah itu ada nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menjalin hubungan dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Interaksi yang terjadi dalam masyarakat tersebut kadang memunculkan nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan, sikap saling tolong menolong, dan juga ada konflik. Nah, bagaimana sikap kalian ketika kalian bermasyarakat? Apakah ada yang jahat di dalam bermasyarakat? Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlangsung di suatu masyarakat yang mungkin tidak berlaku di masyarakat lain. Budaya tersebut mengikat masyarakat yang ada di dalamnya dan seharusnya dihormati oleh masyarakat yang tidak ada dalam lingkaran budaya tersebut. Contoh nilai budaya seperti suku Baduy yang sangat memegang teguh ajaran pada sukunya seperti menggunakan pakaian hitam atau putih. Nilai budaya yang ada di sekitar kalian di Magelang, contohnya apa? Nilai budaya apa? Nyadran, Bu. Nyadran, apalagi? Dan mitoni itu spesifik ke budaya Jawa ya? Iya. Nah, itu seperti itu. Nah, seperti itu adalah nilai budaya yang ada di masyarakat. Kemudian ada nilai politik. Nilai politik ini berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat hidup dalam aturan dan ketentuan suatu negara dan pemerintahannya. Seperti kita kalau hidup di Indonesia ya harus mematuhi hukum dan aturan yang ada di Indonesia. Kemudian ada nilai agama. Nilai agama ini berkaitan dengan aturan dan ketentuan dari agama-agama yang ada nilainya, yang nilainya berbeda antara masing-masing agama. Ketentuan dan atau aturan tersebut harus dipatuhi oleh para pemeluknya. Agama yang ada di Indonesia yang di Indonesia ada berapa? Ada? Nah, apa saja? Islam, Buddha, Katolik, Hindu, Kristen. Ya, terus itu nilai setiap agama yang ada di Indonesia itu pasti mempunyai nilai-nilai yang dipercaya oleh penganutnya. Baik, nah itu tadi sedikit gambaran materi yang sudah dijelaskan untuk membantu kalian mengerjakan LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak kalian bisa mulai mengerjakan LKPD-nya ya. Beri waktu 30 menit dari sekarang.
sudah semua, kita akan mulai gamesnya. Kita akan mulai bermain. Kita akan mulai bermain. Nah, jadi pertanyaan yang akan ibu sampaikan ini berkaitan dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Jadi jawab pertanyaan ibu sebaik mungkin ya. Sebelum itu kita cek bel dulu ya. Seperti biasa cek bel. Nomor 1 ul. Nomor 2 kita. Nomor 3 dip. Kelompok 4 baik. Kelompok 1 ul. Kelompok 2 dita. Kelompok 3 dip. Kelompok 4 baik ya. Kalian bisa simak pertanyaan ibu baik-baik. Ibu akan baca. Ibu akan baca pertanyaan. Siap? Adakah nilai budaya pada cerpen Tanah Air karya Martin Alaida? Jika ada, tunjukkan. Baik, 1 silakan jawab. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, berikan contoh penerapan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita. Silakan jawab. Tetap menjalin hubungan dengan teman lama yang sedang kesusahan. Misalnya ada teman lama yang dulu sangat dekat, tetapi sekarang hidup dengan Salah. Kita ulang ya. Berikan contoh penerapan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan budaya itu menggunakan produk mendukung perekonomian negara, melestarikan tradisi keluarga, memelihara dan menggunakan pakaian adat untuk mengikuti tradisi saling merayakan hari hari penting, serta mengajarkan budaya kepada anak-anak untuk menjaga warisan budaya agar tidak hilang. Baik, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut kita fokus ya. Dengarkan pertanyaan yang baik-baik. Tunjukkan bagian dari cerpen Tanah Air yang merupakan nilai politik. Kelompok 4 gimana tulis? Boleh dijawab? Jawabannya nilai politik yang ada dalam cerpen tersebut yaitu tentang revolusi kebudayaan, penindasan politik serta konflik politik antara kelompok yang berbeda ideologi. Nilai politik tersebut menunjukkan dampak kekuasaan dan rezim politik yang bisa memisahkan keluarga dan mengkompensasi seseorang secara tragis. Baik, bukan kelompok. Kita lanjut ya. Fokus. Pertanyaan selanjutnya yaitu berikan contoh dari penerapan nilai politik dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dahulu. Tentang penerapan nilai politik dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati perbedaan politik di lingkungan sekitar tanpa memaksakan kehendak sehingga tercipta suasana yang damai dan dinikmati serta digunakan untuk mengatasi isu-isu politik yang memecah belah tapi mengedepankan persatuan dan saling menghormati. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, 2 pertanyaan lagi ya. Fokus, terutama yang buat kelompok yang belum menjawab. Pertanyaannya, tunjukkan salah satu nilai moral yang terkandung dalam cerpen. Terlebih dahulu silahkan jawab. Jawabannya nilai moral yang terkandung dalam cerpen Tanah Air adalah kesetiaan dalam menjalani penderitaan dan cinta yang tangguh. Salah satu nilai moral yang sangat kuat dalam cerpen tersebut yaitu kesetiaan seorang istri pada suaminya walaupun mereka terpisah sangat lama. Hidup dalam pengasingan dan sang suami mengalami gangguan jiwa karena tekanan sejarah dan rasa bersalah. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir ya. Tunjukkan salah satu bentuk nilai sosial yang terdapat dalam cerpen Tanah Air.
Dwi bisa jawab pertanyaan itu. Bentuk nilai sosial yang terdapat dalam cerpen warna air adalah solidaritas sosial dalam komunitas pengasingan. Nilai ini tambah dari bagaimana sesama eksil atau pelayan politik saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain meskipun mereka sendiri berada dalam penderitaan dan keterasingan. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini sepertinya ada persaingan yang ketat antara kelompok 1 dan kelompok 4 ya, jadi tambah 1 pertanyaan lagi. Berikan contoh penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dijawab, Bu? Nilai agama dalam kehidupan sehari-hari yaitu beribadah secara teratur, memberikan dukungan dan dukungan kepada sesama, menjaga kesabaran dan kesabaran, dan menghormati mengasihi sama juga menjaga kebersihan dan kebersihan. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik ya, kita sudah menyelesaikan kuisnya atau gamesnya. Jadi kelompok 1 mendapatkan 4 poin karena bisa menjawab 4 pertanyaan. Kemudian kelompok 4 tadi menjawab 3 pertanyaan, jadi mendapat 3 poin. Yang belum bisa menjawab tidak apa-apa, nanti dari LKPD ini tetap akan ada nilainya. Nah tadi yang sudah menjawab itu skornya akan menjadi tambahan nilai untuk LKPD yang sudah dikerjakan. Jadi semua kelompok akan mendapat nilai seperti itu. Nah, jadi Ibu simpulkan, kita bareng-bareng simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang apa tadi? Nilai-nilai atau yang termasuk ke unsur pembangun itu dia masuk ke unsur ekstrinsik. Ya, ada nilai apa saja tadi? Moral, kemudian nilai apa? Sosial, kemudian gaya politik dan agama. Baik. Nah, karena kalian sudah mengerjakan LKPD, kalian juga sudah bermain kuis atau games bersama Ibu tadi. Jadi Ibu rasa kalian sudah mampu atau sudah bisa untuk mengidentifikasi juga mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Kemudian juga nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini susah? Tidak. Menyenangkan? Oke, baik. Kalau menyenangkan, untuk kegiatan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa membaca bab selanjutnya, yaitu menulis cerpen. Karena setelah kalian mengetahui unsur ekstrinsik, kalian sudah mengetahui unsur ekstrinsik, maka kalian nanti akan membuat cerpen. Jadi nanti di pembelajaran selanjutnya kalian akan membuat cerpen. Jadi jangan lupa dipelajari kembali unsur ekstrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Seperti itu. Baik, sebelum Ibu akhiri, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Eni. Untuk menutup pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon